Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, tetap jaga kesehatan, hindari kerumunan dan selalu gunakan masker. Oke, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang ekonomi kreatif bersama Ibu Heni Nur Sapitri. Nah anak-anak, pernahkah kalian mendengar tentang ekonomi kreatif? Atau ketika kalian membaca berita, di situ muncul ekonomi kreatif. Kira-kira apa sih bedanya dengan kegiatan ekonomi? Dan mengapa ekonomi kreatif ini penting untuk dipelajari? Mari kita simak video yang satu ini ya. Awalnya masyarakat kami tidak membangun desa wisata, tetapi karena memiliki potensi yang luar biasa, banyak bangunan-bangunan tradisional yang unik, akhirnya para tokoh masyarakat berpikir bagaimana caranya meningkatkan kepariwisataan penglipuran ini. Maka setiap warganya yang membangun bangunan tradisional diberikan dana subsidi per bangunan 5 juta rupiah. Akhirnya kami sejak tahun 2012 mulai membangun homestay. Nah, semenjak itulah penglipuran itu dikunjungi oleh para tamu wisatawan. Kami menyadari bagaimana nantinya kita mampu untuk mengembangkan desa wisata yang berbasis masyarakat. Berbasis masyarakat pengertiannya bahwa semua lapisan masyarakat itu dijadikan subjek. Masyarakat berkreativitas untuk mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki sesuai dengan kearifan lokal budaya di desa wisata penglipuran. Material bangunan homestay itu diambil dari alam sekitarnya, yaitu dari bambu, kayu, dan batu padas. Tukangnya pun adalah orang-orang dari penglipuran. Infrastruktur homestay ada kamar tidur yang dilengkapi dengan bed, almari, meja, ada toilet dilengkapi dengan shower. Kemudian kami tidak perlu ada AC lagi karena bangunan tradisional kami sudah memberikan iklim yang sangat sejuk, nyaman, dan wifi juga ada kami siapkan. Tahun 2016 desa kami dinobatkan sebagai desa terbersih di dunia karena desa penglipuran memang sudah terbiasa memelihara kebersihan itu dari nenek moyang kami. Kami juga memiliki kegiatan gotong royong untuk menata dan menjaga kebersihan di tempat-tempat fasilitas umum. Kami juga memiliki tempat untuk mengolah pupuk organik. Harapan di masa depan, homestay itu bertambah jumlahnya. Di setiap pekarangan diharapkan ada satu homestay dengan arsitektur tradisional. Dan kepada desa wisata yang lain, homestay merupakan peluang yang luar biasa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, ayo kita membangun homestay dari desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan melestarikan kebudayaan Nusantara. Nah anak-anak, kita tadi sudah menyaksikan tentang video desa penglipuran ya. Di desa ini, sistem yang dikembangkan adalah potensi desa yang ada di situ. Nah dari sini terciptalah suatu ekonomi kreatif dari potensi desa yang ada di desa penglipuran. Dari tadi kita ngomong ekonomi kreatif, apa sih itu ekonomi kreatif? Nah, ekonomi kreatif adalah suatu pengembangan konsep yang bertumpu pada kreativitas. Jadi sumber daya manusianya ini yang lebih diutamakan serta mempergunakan teknologi untuk melakukan pengembangan perekonomian. Nah anak-anak, tadi kita sudah belajar tentang pengertian dari ekonomi kreatif ya. Jadi ekonomi kreatif ini seberapa penting sih sebenarnya dan kontribusinya untuk perekonomian Indonesia itu seperti apa? Nah,
alasan yang pertama, ekonomi kreatif ini perlu sekali untuk dikembangkan, yaitu menciptakan lapangan kerja yang luas. Dengan ekonomi kreatif, dengan mengedepankan SDM, otomatis akan menimbulkan lapangan pekerjaan yang semakin luas. Nah, itu tadi alasan yang pertama. Alasan yang kedua yaitu menciptakan iklim bisnis yang positif. Dari ekonomi kreatif ini maka akan muncul beberapa UMKM yang mana mereka harus siap dalam persaingan bebas. Nah, dari sini kita akan dari pemerintah juga akan melakukan banyak pelatihan. Nah, dan dari pelatihan ini akan tercipta suatu kegiatan produksi yang menghasilkan produk dengan kualitas yang baik. Nah, setelah mampu menciptakan iklim perekonomian yang positif, maka pemerintah melakukan beberapa pemberdayaan kepada masyarakat, dan ini akan menciptakan suatu inovasi baru untuk menciptakan suatu usaha ekonomi kreatif. Jadi penting sekali ya ekonomi kreatif ini untuk dikembangkan. Dan alasan selanjutnya yaitu membangun citra dan identitas dari bangsa Indonesia. Jokowi sendiri bahkan mengharuskan untuk desanya harus mampu berkembang melalui dana desa. Nah, ini kenapa? Karena salah satunya yang dibangun adalah usaha ekonomi kreatif ini berbasis pada desa. Jadi nilai jual dari Indonesia ini bergerak pada sektor budaya, sektor potensi wilayah yang ada di daerah tersebut. Nah, kita tadi sudah belajar tentang pentingnya dari pemanfaatan ekonomi kreatif pada perekonomian kita ya. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang jenis-jenis ekonomi kreatif. Yang pertama itu adalah periklanan. Jika kalian tiba-tiba melihat YouTube, sering sekali ya tiba-tiba ada iklan muncul. Ini merupakan salah satu bentuk dari penggunaan media sosial yang dimanfaatkan oleh pelaku usaha. Nah, dari pemanfaatan media sosial ini, mereka memperoleh keuntungan. Ini sebagai salah satu bentuk dari jenis ekonomi kreatif. Selanjutnya yaitu arsitektur. Jika kalian mengunjungi daerah Bali yang kaya akan wisata-wisata baharinya dan candi-candinya, ini merupakan salah satu bentuk dari ekonomi kreatif. Kita ambil contoh seperti di Museum Bali ya. Nah, di Museum Bali ini banyak sekali wisata budaya yang dikembangkan di situ. Ini dikembangkan oleh pemerintah Bali untuk mampu meningkatkan perekonomian mereka, sehingga orang-orang yang di luar Bali mau mengunjungi daerah Bali dan mau mencari tahu tentang apa itu Bali misal, atau bagaimana asal-usul daerah Bali. Nah, seperti itu. Selanjutnya yaitu pasar barang seni. Jika kalian mengunjungi pasar Kumbasari, pasti banyak sekali di situ kerajinan-kerajinan yang unik ya. Ini merupakan salah satu jenis dari ekonomi kreatif. Nah, selanjutnya yaitu kerajinan. Nah, kerajinan ini lebih ditekankan pada aksesoris seperti misalnya jika kalian ke daerah Yogyakarta. Nah, di Yogyakarta itu banyak sekali ya macam-macam jenis kerajinan seperti kursi atau bentuk tas dan lain sebagainya. Nah, jenis ekonomi kreatif selanjutnya yaitu desain. Desain di sini jika kita lihat pada undangan-undangan virtual banyak ya desain-desain yang menarik. Ini merupakan salah satu wujud dari ekonomi kreatif. Selanjutnya yaitu fashion. Fashion di sini banyak jenis model pakaian yang tunik ataupun long dress. Ini merupakan salah satu wujud dari ekonomi kreatif. Selanjutnya yaitu video, film, dan fotografi. Banyak kita lihat film-film di Indonesia sekarang yang diproduksi oleh Indonesia. Jadi anak-anak mudanya itu mulai membuat film. Contohnya itu film Nusa dan Rara. Ini merupakan salah satu film yang ditujukan pada anak-anak dan responnya pun banyak. Ini merupakan salah satu wujud dari ekonomi kreatif. Nah, selanjutnya yaitu game. Nah, game di sini banyak sekali ya. Kita bisa lihat jika kalian memainkan PUBG ini merupakan salah satu wujud dari ekonomi kreatif juga, karena dari kalian yang mempergunakan akan juga menimbulkan profit bagi media yang menciptakan. Selanjutnya yaitu musik. Jika kalian melihat di YouTube banyak sekali orang-orang yang mengcover lagu ya, dan kemudian dia diundang ke TV ataupun viewernya banyak. Nah, di sini dia melakukan suatu
kegiatan ekonomi kreatif. Nah, selanjutnya yaitu seni pertunjukan. Jika kita lihat tarian kecak di Bali, ini merupakan salah satu wujud dari ekonomi kreatif loh. Bagaimana pemerintah Bali mengemas tarian kecak ini untuk bisa dinikmati oleh orang-orang yang mungkin berada di luar Bali. Dia lebih tertarik untuk mengunjungi dan menonton langsung tarian ini. Selanjutnya yaitu penerbitan. Penerbitan di sini banyak sekali ya orang-orang yang bergerak pada jasa penerbitan, banyak muncul jasa-jasa penerbitan di sini. Nah, selanjutnya yaitu televisi. Televisi di sini jika kita perhatikan banyak sekali perbedaan televisi zaman dulu yang kotak dengan sekarang televisi yang hanya tipis dan lebih minimalis ya. Nah, selanjutnya itu riset dan pengembangan. Di riset dan pengembangan ini banyak peneliti-peneliti yang mulai mengembangkan suatu produk yang memiliki nilai jual yang tinggi yang dapat dimanfaatkan oleh orang-orang. Nah, untuk selanjutnya yaitu upaya pemerintah dalam mengembangkan ekonomi kreatif. Yang pertama yaitu pengembangan database ekonomi kreatif melalui teknologi. Jadi penginputan data-data itu tentang ekonomi kreatif atau startup yang bergerak pada bidang ekonomi kreatif ini diinput oleh pemerintah. Jadi ada database yang bisa dimanfaatkan untuk diolah dan ini bisa dijadikan sebagai riset. Nah, selanjutnya yaitu peningkatan penggunaan teknologi. Otomatis dengan ekonomi kreatif ini yang berbasis pada sumber daya manusia dan teknologi harus memiliki peningkatan pada bidang teknologinya melalui program kemitraan dan juga melalui beberapa pelatihan-pelatihan. Nah, selanjutnya yaitu Pekan Produk Kreatif Indonesia. Ini bisa kita ambil contoh seperti pameran dari ekonomi atau jasa-jasa atau bahkan produk-produk dari masyarakat yang bergerak pada bidang ekonomi kreatif. Selanjutnya yaitu peningkatan pemasaran. Jadi setelah membuat produk dan menghasilkan suatu produk, mereka harus melakukan suatu peningkatan pemasaran sehingga produknya ini mampu dikenal luas oleh masyarakat luas. Nah, dan yang selanjutnya yaitu riset ekonomi kreatif dan beberapa festival ekonomi kreatif. Ini riset ekonomi kreatif ini perlu sekali untuk dilakukan karena akan membantu mereka yang bergerak pada ekonomi kreatif sehingga mereka terfasilitasi untuk melakukan pelatihan atau pengembangan dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yaitu festival ekonomi kreatif. Bila kita lihat, kalian pernah nggak menonton Barisan Nur Festival? Nah, di situ kan merupakan salah satu wujud dari upaya pemerintah dalam mengembangkan ekonomi kreatif di bidang pariwisata. Nah, setelah kita mempelajari tentang upaya pemerintah dalam mengembangkan ekonomi kreatif, kira-kira apa sih manfaat dari ekonomi kreatif ini? Ada ya, otomatis. Yang pertama itu munculnya bisnis startup. Startup ini merupakan salah satu perusahaan yang fokus memecahkan masalah yang ada di sekitarnya. Dan kita ambil contoh kehadiran Gojek. Gojek ini merupakan salah satu aplikasi yang mana mereka memfasilitasi bagi mereka yang tidak ingin harus pergi dulu ke pangkalan ojek. Atau dia tidak perlu lagi kepanasan, atau jika dia ingin membeli barang atau memesan makanan, dia bisa melalui suatu aplikasi. Nah, untuk manfaat yang kedua yaitu bisnis menjadi lebih kompetitif. Nah, dari Gojek ini ada kompetitornya yaitu Grab. Nah, makanya dari situ Gojek mulai melakukan perbaikan dan mulai melakukan perbaikan fitur-fitur, mulai adanya tidak hanya bergerak pada ojek online saja, tapi dia bisa dari ojek mobil, pengiriman barang, dan juga pemesanan makanan. Selanjutnya yaitu manfaat yang ketiga yaitu memperluas lapangan pekerjaan. Otomatis dengan banyaknya startup ini akan memerlukan beberapa tenaga kerja dan ini akan menyerap lapangan pekerjaan yang lebih luas. Selanjutnya yaitu meningkatkan kualitas produk dan beberapa inovasi-inovasi. Nah, ini menjadi salah satu hal yang mutlak ya dilakukan pada bisnis-bisnis startup. Dia harus melakukan inovasi-inovasi agar bisnisnya dapat dinikmati atau
bahkan dapat memiliki nilai jual yang tinggi. Nah, itu dulu yang bisa Ibu sampaikan ya anak-anak. Nah, hari ini kita sudah belajar tentang pengertian dari apa itu ekonomi kreatif, mengapa kita perlu melakukan suatu ekonomi kreatif, dan upaya pemerintah dalam mengembangkan ekonomi kreatif, serta manfaat yang diperoleh dari adanya ekonomi kreatif. Nah, cukup sekian pembelajaran kita hari ini dengan saya, Ibu Heni Nur Sapitri. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.